Selamat pagi untuk jemaat GMI Kanan Medan Selatan. Sekarang kita akan mendengarkan renungan pagi. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah membangunkan kami untuk menikmati hari ini, hirup udara yang segar, dan kiranya dalam hari ini kami semakin dimampukan untuk melakukan yang terbaik yang berkenan di hadapan-Mu. Dan hari ini juga kami akan mendengar firman-Mu di dalam renungan pagi. Berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini yaitu Rabu tanggal 22 Juli 2026, tertulis di dalam kitab Matius pasal 12 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Saya membaca ayat yang ke-28. Namun jika aku mengusir dengan kuasa Roh Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Amin. Tema kita yaitu kerajaan yang menang, hati yang terang. Jemaat yang diberkati Tuhan, dunia seringkali terasa seperti medan pertempuran yang bising. Kita diperhadapkan pada konflik, tekanan hidup, kekhawatiran, bahkan serangan rohani yang membuat hati terasa penuh dan sesak. Melalui firman Tuhan pada hari ini yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 12 ayat 21 sampai 28, kita diajak untuk melihat sebuah kepastian di dalam Yesus. Kuasa kegelapan dan kekacauan hidup sudah dikalahkannya. Ada 3 hal yang penting dari bagian ini, yaitu 1. Yesus mendengar dan memulihkan yang terikat. Ini dibuka dengan kisah tragis seorang yang buta, bisu dan kerasukan setan. Ia tidak bisa melihat keindahan, tidak bisa menyuarakan isi hatinya, dan hidupnya dikendalikan oleh kuasa gelap. Namun begitu ia dibawa kepada Yesus, penyembuhan terjadi seketika. Yang menjadi aplikasi bagaimana dari hidup kita yang saat ini terasa bisu atau buta. Apakah kita sedang terjebak dalam kecemasan, keputusasaan, atau dosa yang mengikat? Datanglah pada Yesus, kuasanya sanggup memulihkan area paling gelap dan buntu dalam hidup kita. 2. Ketegasan di tengah fitnah dan keraguan. Ketika mujizat terjadi, orang Farisi justru menuduh Yesus memakai kuasa Beelzebul karena hati mereka penuh dengan kebencian dan kebebalan. Yesus membalas mereka bukan dengan kemarahan yang membabi buta, melainkan dengan logika yang tenang, namun menghancurkan argumen mereka. Sebuah kerajaan yang terpecah-pecah pasti runtuh. Dalam mengikut Yesus, kita mungkin akan menghadapi kesalahpahaman, fitnah atau kritik yang tidak adil dari orang lain. Belajarlah dari Yesus yang tetap tenang. Kebenaran tidak perlu dibela dengan kemarahan egois, melainkan dengan bukti kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. 3. Kerajaan Allah sudah hadir di sini. Puncaknya pada ayat yang ke-28, namun jika aku mengusir dengan kuasa Roh Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ini adalah kabar baik yang luar biasa. Kerajaan Allah bukanlah sesuatu yang baru kita nikmati nanti setelah kita mati. Kerajaan itu sudah hadir sekarang melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap orang-orang percaya. Di mana ada Roh Allah, di situ ada damai, sejahtera, sukacita, kemerdekaan dan kemenangan atas kuasa dosa.
Kita tidak lagi berjalan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan otoritas Kristus yang telah mengalahkan kuasa kegelapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Berkati hidup kami akan menjalani, melakukan aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang mengarahkan kami. Berikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti dan dapat memuliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bapa, kami serahkan anak-anak kami dimanapun mereka berada Bapa, yang jauh ataupun yang dekat dengan kami. Bagaimanapun aktivitas mereka, apapun yang mereka kerjakan, mari Tuhan Engkau ikut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Biarlah mereka dapat meraih cita-cita yang mereka rindukan di dalam Yesus Kristus. Kami serahkan orang tua kami dan jemaat-Mu yang lanjut usia. Dalam masa tuanya, Engkau tambahkan kesehatan, Engkau berikan sukacita, Engkau menemani mereka. Berikanlah pengharapan yang tetap teguh di dalam hati mereka. Biarlah mereka boleh bersukacita, memuji dan membesarkan nama Tuhan di tengah-tengah masa tuanya. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Pulihkan kesehatan mereka Bapa, Engkau jamah tubuh mereka. Mereka tidak mampu Tuhan untuk dapat mungkin menggerakkan badannya, atau mungkin Tuhan yang dalam keadaan lemah. Kami serahkan Bapa mereka semua kepadamu. Mari Bapa, Engkau tambahkan kesehatan bagi mereka. Berkati keluarga mereka yang selalu menemani mereka. Berkati makanan dan minuman, bahkan obat-obatan. Biarlah itu mempercepat proses kesembuhan baginya. Terima kasih Bapa. Kami sangat bersukacita untuk ulang tahun kelahiran jemaat-Mu, yaitu Putri Anastasia Dolai yang genap usianya 26 tahun, Maureen Andraini Belvia Parapat yang genap usianya 13 tahun, dan Winda Borupurba yang genap usianya 20 tahun. Kau berkati mereka semua Tuhan. Apa yang mereka butuhkan, mari Tuhan Kau perlengkapi dan berikan yang terbaik. Tambahkan kesehatan, hikmat dan kasih Tuhan. Senantiasa Tuhan yang memimpin dan mengarahkan mereka. Pakai mereka menjadi alat Tuhan untuk membawa damai, sejahtera dan sukacita. Biarlah Tuhan mereka tetap merasakan kesehatan yang luar biasa dari Tuhan. Panjangkan rezeki bagi mereka, umur yang panjang. Biarlah Tuhan yang menemani mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami ini kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa.